sejahtera. Bapak Ibu PPK, PPS belum sudah bergabung di Zoom kita. Seharusnya ini kita Zoom dengan KPU RI, tapi linknya terlalu padat sehingga kita tidak bisa masuk, dan kami berinisiatif untuk membuat link Zoom tersendiri, mana sesuai dengan undangan kami sebenarnya kita dalam 2 hari ini akan melakukan simulasi Sirekap di TPS Real ke Kabupaten Asahan. Artinya apa yang dilakukan oleh KPPS dalam 2 hari ini, mulai dari menginstal, memfoto dan mensubmit atau mengirim ke server, itu akan dilakukan oleh KPPS pada 9 Desember nanti. Nah, kami melalui PPK sudah mendistribusikan mulai dari plano dan spidol yang akan digunakan nanti di simulasi. Tidak plano sebesar di saat tanggal 9, tapi kita melalui A3. Nanti akan ada yang diisi sehingga besok bisa difoto. Nah, ada hal-hal yang harus ada hal-hal yang perlu diketahui tentang install Sirekap ini. Tadi kami sudah membagikan link untuk install Sirekap yang akan digunakan esok hari. Teman-teman PPK dan PPS yang saya hormati, nanti akan dijelaskan oleh Bu Roma tata cara bagaimana menginstal sehingga besok menginstal dan mengaktifasi aplikasi Sirekap, sehingga besok semua KPPS kita yang ada di desa kita itu bisa digunakan sehingga tidak kesulitan nanti pada tanggal 9 Desember. Karena ini merupakan hal baru, Bapak Ibu, kita perlu belajar keras dalam beberapa hari ini menuju 9 Desember, bukan hanya tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tapi salah satu yang lainnya adalah kita harus bisa memastikan dari PPK sampai PPS bahwa KPPS kita mampu menggunakan aplikasi Sirekap pada tanggal 9 Desember nantinya. Nah, kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan dengan PPS atau PPK-nya ya. Nah, untuk itu menghemat waktu, Bapak Ibu, kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan Sirekap yang akan kita gunakan esok hari. Mulai hari ini menginstal aplikasinya di HP pintar masing-masing KPPS ya. Saya persilakan kepada Ibu Roma untuk menjelaskan kepada PPK, PPS dan KPPS yang ada di Kabupaten Asahan. Terima kasih, dipersilakan untuk disampaikan Bu Roma. Terima kasih. Suaranya kedengaran ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Pelan. Udah satu-satu aja. Dengar, Bu. Satu aja. Dengar, dengar. Dengar, Bu. Dengar. Dengar, Bu. Oke, dengar, Bapak Bu. Ibu. Bapak Ibu, sedikit kami perlu jelaskan untuk pengaktifan aktivasi akun Sirekapnya. Hanya akun utama ya.
Oke. Kira-kira Bapak Ibu yang udah menjalankan proses install, ada kendala sejauh ini? Ayo mau ngomong. Banyak Bu, banyak. Lelet Bu jaringan. Banyak kendalanya. Kendalanya Susah jaringan di sini Bu. Ada kendala Ya. signal Bu. Pertama, Makanya semalam signalnya sudah kami sampaikan melalui PPK, jaringan. revisi teknis. Mau pakai laptop ya nih? kita hidup di kampung-kampung Bu. Kita di kampung-kampung. Dan infrastruktur pun becek-becek jadi. Rawang aman rawang. Bapak Ibu, mohon tertib ya. Untuk hari ini kita fokus pada instalasi, artinya download. Jadi kami harapkan melalui PPK, semua KPPS yang sudah didaftarkan namanya, khususnya akun utama, hari ini harus bisa download dan download aplikasi Telegram. Untuk proses aktivasi, kemudian nanti akan kami jelaskan apakah sudah bisa atau belum. Karena sekarang masih proses penginputan NIK dan nomor HP KPPS utama. Jadi yang perlu kami tekankan, yang boleh mendownload itu dan aktivasi hanya akun KPPS utama yang didaftarkan atau yang diberikan NIK dan nomor HP-nya oleh PPK tadi malam. Jadi untuk akun cadangan, untuk sementara tidak kita pergunakan ya. Jadi tidak disarankan untuk mendownload. Untuk kalau mau belajar bersama, ya silahkan saja. Lihat gimana cara akun utama bekerja gitu. Tapi tidak disarankan untuk mendownload dua akun tiap TPS. Jadi hanya satu akun saja yang dipergunakan untuk sementara. Jadi Bu, kalau Bu yang sudah mendownload satu TPS 2 itu gimana? Gak masalah Pak, tapi tidak bisa aktivasi. Oh, berarti satu aja yang bisa aktivasi. Iya, itu akun utama. Akun utama yang dikirimkan oleh PPK, NIK dan nomor HP-nya. Berarti Lebihnya cadangan tidak bisa. Cadangan tidak kita pakai sementara. Oh, berarti yang utama lah yang dikirimkan dari PPK itu yang bisa masuk. Iya. Oke, Bu. Jadi jangan semua, nanti over juga, terakhirnya servernya juga down gitu. Jadi sama-sama nggak bisa kita kerjakan. Izin Oke, Ibu oke. pimpinan. Mau bertanya, kalau andaikan tadi hari H, HP tersebut hang, apakah nggak bisa kita gunakan dengan nama yang cadangan, Ibu pimpinan? Ya, terima kasih dari Bapak Binjai Serbangan ya. Ya betul Ibu. Untuk hari H, tetap nanti yang dipergunakan itu adalah akun utama dan akun cadangan. Nah, akun cadangan dipergunakan saat memang akun utama tidak bisa terpakai. Dalam artian mungkin handphonenya hilang, kecemplung air, memang padam total lah, tidak bisa digunakan, baru boleh akun cadangan berperan. Itu pun hanya akun yang didaftarkan. Jadi nanti kan setiap TPS itu kan didaftarkan 2 username, 2 NIK dan 2 nomor handphone. Nah, satu untuk akun utama, satu untuk akun cadangan. Nah, ketika terjadi sedemikian tadi yang saya sebutkan di akun utama, baru boleh akun cadangan berperan. Kalau tidak terjadi demikian, tidak gitu. Harus tetap akun utama.
Baik Ibu Pimpinan, berarti 2 akun tersebut memang harus aktif dan memang harus baguslah HP tersebut ya Ibu Pimpinan. Iya. Dan pastikan memang HP-nya support untuk itu. Untuk kriteria handphone itu Android 7 dan kamera minimal 8 megapiksel. Jadi kapan lagi pulang kita? Jadi kemarin ada yang dikatakan itu Android-nya dia di bawah 7, gimana itu Bu? Itu biasanya untuk install saja tidak bisa, Pak. Gitu ya Bu? Berarti Iya. memang harus 7 ya? Iya. Jadi Bu. gimana Bu yang udah didaftarkan Bu. itu? Udah cakap aja ya. Nah, Izin, ini Ibu kan Pimpinan. simulasi. Izin Ibu Pimpinan yang kami muliakan. Misal Bu yang untuk HP yang utama Bu sedang bermasalah terkait jaringan dan lain sebagainya. Bagaimana Bu? Apa bisa pindah ke yang cadangan Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Ini Pak, untuk misalnya kendala jaringan, tetap kita prioritas di handphone KPPS utama atau akun utama. Karena gini, Ya. untuk proses instalasi dan aktivasi itu membutuhkan jaringan. Jadi nanti sebelum hari H, 1 hari sebelum hari H, bakal harus dipastikan semua handphone untuk KPPS utama itu sudah terinstalasi dan teraktivasi. Jadi ketika di hari H bermasalah, katakanlah jaringan tidak ada di lokasi TPS tersebut, itu akan otomatis jadi offline. Offline, dia memfoto bisa. Jadi nggak ada kendala sebenarnya. Hanya saja untuk mengirimkan foto, KPPS tersebut perlu bergeser ke tempat yang ada jaringan. Tapi bisa digunakan saat offline gitu. Untuk memfoto itu bisa digunakan saat offline dan membagikan dokumen. Karena bisa dia via Bluetooth atau share it, nggak membutuhkan jaringan internet. Hanya saja untuk kirim Sirekap web pusat server RI itu harus ada jaringan. Jadi KPPS utama harus bergeser ke tempat yang ada jaringan. Kemudian begini Bu, dapat dipastikan tidak Bu jaringan atau aplikasi ini tidak akan error Bu? Terima kasih Bu. Itu tetap diupayakan Pak, cumanya kami pun di sini nggak bisa kami bilang nggak error atau gimana gitu, tapi tetap KPU RI pasti bakal telah memperhitungkan berapa server yang harus dipergunakan gitu untuk berapa jumlah KPPS kita yang akan menggunakan aplikasi Sirekap di hari H. Jadi kita sama-sama doakan lah, mudah-mudahan. Makanya hari ini kita uji coba gitu, uji coba di satu akun seluruh Indonesia itu berapa TPS kan. Nah, jadi dari sini nanti itu tetap dikembangkan berapa kira-kira kapasitas yang dibutuhkan. Bu Roma, gini Bu Roma, kalau tiba-tiba yang si petugas rekapnya berganti karena memang bermasalah dengan handphonenya, karena seriesnya atau RAM GB-nya tidak mencukupi, itu gimana ya? Karena kan nomornya sudah tercantum di KPU RI seperti yang dikatakan sama Bapak Yogi bagian teknis PPK Kisaran Timur, bahwasanya nama-namanya sudah di-input ke pusat. Itu gimana kalau misalnya diganti? Kita ubah lagi atau kita kirim lagi nama-namanya? Ya, makasih buat pertanyaannya. Ini Kak, untuk nomor handphone, ini kan untuk hari ini kita simulasi gitu ya. Nanti ada juga kita pemantapan lagi di tanggal 5 sampai tanggal 7. Jadi harapan kami tanggal 5 sampai tanggal 7 nanti kita simulasi terakhir, artinya bisa dibilang jadi bersih lah gitu, jadi bersih menuju tanggal 9. Jadi tanggal 5 sampai tanggal 7, tolong Bapak Ibu, kakak abang semua PPK pastikan data yang terinput atau data yang diberikan ke KPU itu adalah data real yang bisa dipergunakan. Artinya nomor handphonenya aktif artinya bisa masuk SMS. Karena kemungkinan nanti kita aktivasinya bukan melalui Telegram, tapi melalui SMS gateway. Jadi ketika nomor handphone Bapak Ibu dimasukkan, itu langsung otomatis ada masuk SMS gitu. Jadi pastikan nomor handphonenya itu adalah nomor yang bisa masuk SMS. Artinya masih hidup. Bukan nomor handphone yang di WA bisa gitu, tapi kalau di telepon tidak bisa gitu. Jadi kami tolong Bapak Ibu PPK nanti pastikan nomor handphone yang diinput itu adalah nomor handphone aktif. Izin Ibu Pimpinan.
izin Ya, satu-satu ya. sama dari Bu, kami dari Pulau Maria belum dapat aplikasinya. Apa nama aplikasinya, Bu? Linknya, Belum ada. Nggak ada PPK teknisnya di grup teknis, Pak. Nggak ada, Bu. Mana PPK teknisnya? Yang tahu kita, Bu. Nggak masuk ya, nggak join ke sini ya? Soalnya linknya sudah di-share. Kita belum ada dapat. Pimpinan, Bu, izin Ibu Pimpinan. Iya, Bu, linknya, Bu. Untuk bulan Bu. Bu Roma dari Simpang 4. Ya, silakan. Dari Simpang 4 izin Bu. Bapak Ibu mohon tertib ya, satu-satu. Pulau Maria dulu Atau tadi, saya Bu. mute dari sini langsung. Simpang 4. Ibu ada yang jatah, Bu. Izin, Bu. Pulau Maria butuh linknya, Bu. Ya, ya, silakan Pak. Yang Pulau Maria Pulau dulu Maria, ya. Bu. Kita butuh linknya, Bu. Kita belum ada dapat linknya, Bu. Kabar ya Pak, nanti kami berikan melalui PPK teknis. Tadi sudah di-share sebenarnya. Oh ya, kita Sudah, belum Bu, ada dapat. sudah. Teluk dalam mana teluk dalam? Simpang 4. Ya, silakan Pak. Ya, Bu. Halo pimpinan, izin pimpinan yang. Halo pimpinan. Simpang 4 dulu tadi ya. Satu-satu Pak. Dari Simpang 4 boleh, Bu? Ya, silakan Pak. Ya, Bu. Dari Simpang 4 dulu. Ini terkait dengan logistik yang kami terima, plano termasuk tulisnya dan perlengkapan lainnya. Itu kapan kita gunakan bersama kayak Besok Pak. besok ya, Bu? Iya. Oh. Ya, Hari ini berarti- kita fokus untuk aktivasi dan instalasi dulu. Oke, baik. Terima kasih. Halo pimpinan, izin pimpinan sekepayang. Ya, silakan Pak. Ya, ini mau menanyakan apakah kami masih boleh meralat KPPS yang kami daftarkan atau kami robah kembali sebelum tanggal 7? Ini untuk hari ini atau untuk tanggal 9 Pak? Untuk tanggal 9. Untuk tanggal 9 diperbolehkan Pak, tapi sebelum tanggal 5 ya Pak. Ya, sebelum tanggal 7 ya, Bu. Sebelum tanggal 5. Oke, makasih ya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Ibu Pimpinan, dari Minyak Serbangan Ibu Pimpinan. Silakan Pak. Untuk HP yang bisa mendownload aplikasi Sirekap itu dengan kapasitas RAM-nya berapa Ibu Pimpinan yang bisa mensupport? Kalau orang tidak diatur Belum ada. Kalau megapiksel kameranya Ibu Pimpinan? Ya udah ada, Bu. Nah, sekali lagi ya saya jelaskan. Untuk kriteria handphone itu Android minimal Android 7 dan kamera minimal 8 megapiksel. Kalau untuk RAM itu tidak dibatasi. Hanya saja Bapak Ibu tolong dipastikan memori handphonenya itu masih tersisa kurang lebih sekitar 80 MB. Karena aplikasi kita itu sekitar 80 MB. Jadi kalau bisa lebih dari situ memorinya masih kosong. 84. Mak, Baru lah. handphone baru lah itu, Bu. Silakan kalau mau pakai handphone baru juga boleh Pak. 24. Beli HP baru. Aku cuma ngomong pada siapa? Jadi tolong dipastikan ya handphonenya support. Misalnya kan anggota KPPS itu kan ada 7. Jadi sebenarnya handphone siapapun itu tidak masalah untuk digunakan. Yang penting dia support. Minimal 2 handphone. Untuk operatornya juga demikian. Yang menggunakan Sirekap mobilenya. Boleh ketua KPPS-nya langsung boleh.
tapi datanya harus sesuai gitu. Jadi sebelum tanggal 5, data itu sudah benar, nggak ada lagi perubahan-perubahan. Itu pimpinan emailnya apakah email yang ada di HP atau email yang ada pribadi punya anggota Ibu pimpinan? Sama seperti nomor handphone, Pak. Email itu yang penting bisa diakses, jangan email yang lupa passwordnya. Perlu dijelaskan lagi ya, nomor handphone yang didaftarkan itu harus nomor handphone yang masih aktif dan bisa masuk SMS. Jangan nomor WA yang tidak bisa dihubungi atau ditelepon gitu. Hanya bisa ditelepon via WA. Tapi kalau ditelepon biasa nggak bisa, itu tolong jangan itu dimasukkan gitu. Jadi ketika nanti aktivasi kita lakukan melalui SMS gateway, Bapak Ibu bisa memperoleh link aktivasi dari SMS. Tapi untuk sementara, untuk hari ini kita simulasi, kita masih menggunakan Telegram untuk aktivasi. Mudah-mudahan saat tanggal 9 nanti, kita tidak membutuhkan Telegram lagi untuk aktivasi. Makanya nomor handphone Bapak Ibu harus yang memang bisa diaktifkan gitu. Bisa di SMS, bisa dihubungi. Jangan nomor WA. Nomor WA nggak apa-apa kalau memang itu nomornya bisa ditelepon biasa, bukan telepon by WA gitu. Itu perlu diketahui ya, perlu diperjelas juga. Khusus buat PPK-nya dan PPS-nya, mohon dikoordinir handphone KPPS-nya. Ternyata itu. Kisaran Timur mana nih PPK-nya? Kisaran Timur ini tadi udah masuk PPK itu, Bu. Tadi ada udah masuk, Bu, PPK Kisaran Timur. Mungkin jaringan, Bu, karena lagi situasi BIMTEK juga di PPK Kecamatan Kisaran Timur. Sejauh ini Bapak Ibu ada kendala saat penginstalan dulu, aktivasi kita belum. Izin Ibu ada. pimpinan, izin masuk, Bu. Ya silakan Pak. Ini saya dari Dari Kecamatan Kisaran Timur, Kelurahan Kisaran Naga, TPS 4. Link aplikasinya udah disebar atau belum ya, Bu? Udah Pak, melalui PPK-nya tadi. Saya belum dapat ya, Bu. Oh ya, ini PPK-nya yang mana nih? Tadi saya panggil PPK Kisaran Timur mana, kok nggak ada di sini gitu? Saya kurang tahu. Saya soalnya dikasih tahu ketua KPPS tadi untuk join katanya. Oke, nanti dikasih ya Pak. Oke, makasih Bu. Bu, izin Bu, Kisaran Barat. Ya Pak, silakan. Bu, gini, ada nggak tutorial untuk pelaksanakan penginstalannya itu? Biar lebih gampang, kan kalau ini kan bertele-tele jadinya. Nanti takutnya banyak yang kurang paham gitu, dan tata caranya. Ada nggak tutorialnya sudah? Kalau ada, mohon dikirimkan gitu. Kalau tutorial belum ada Pak. Belum ada ya? Iya. Tapi kemarin PPK teknisnya udah diajari sebenarnya Pak, cara penginstalan. Sudah, kalau itu sudah. Mana tahu ada tutorialnya biar lebih paham lagi kawan-kawan di KPPS. Kalau tutorial belum ada Pak. Oke, makasih Bu ya. Yuk. Bu Roma. Ya. Untuk PPK Kisaran Timur tadi udah join karena ada jaringan jadi live. Mereka mau join lagi tidak bisa karena maksimum 100 kapasitas untuk meeting Zoom ini. Iya, makanya dari tadi kan diingatkan kalau kakak atau abang yang berdekatan itu nggak usah berbeda akun gitu. Ya mungkin overload itu Bu, kebanyakan. Iya. Karena Kisaran maksimumnya katanya nggak bisa masuk lagi.
Enggak, maksimum Zoom-nya ini cuma 100. Jadi kan di PPK Kisaran Timur kan lagi ada BIMTEK, jadi mereka di sana. Makanya PPS-nya sendiri setiap kelurahan gitu. Berarti nggak bisa ditambah lagi maksimum Zoom-nya, Bu Roma? Nggak bisa lagi, Kak. Oke, jadi bisa kita sampaikan sama PPK Kisaran Timurnya. Bapak Ibu, saya tambahin, kita hari ini yang seperti sudah dijelaskan Bu Roma tadi, yang harus dilakukan hari ini adalah menginstal. Kami tadi sudah mendistribusikan link Sirekap untuk diinstal. Jadi Bapak Ibu PPK dan PPS, pastikan semua teman-teman atau Bapak Ibu KPPS sudah menginstal aplikasi Sirekapnya ya. Kalau ada yang belum menerima linknya, silakan hubungi PPK-nya untuk meminta linknya. Untuk aktivasinya kita menunggu info selanjutnya. Yang penting instalnya aja dulu Bapak Ibu bisa dilakukan. Proses-proses yang akan dilakukan di 9 Desember nanti. Ya, mana tadi beberapa PPS itu belum menerima. Bapak Ibu PPK mohon direspon mana yang belum menerima supaya segera dibagi linknya kepada teman-teman PPS supaya teman-teman PPS bisa langsung mendistribusikannya kepada teman-teman KPPS dan KPPS bisa langsung mengaktifasi sehingga kalau ada kendala-kendala kita bisa langsung mencari solusinya, jangan nanti larut-larut sehingga teman-teman kita KPPS kesulitan pada 9 Desember nanti. Jadi kita ini upayakan supaya semua bisa dan paham tentang penggunaan aplikasi Sirekap ini. Mohon ditanyakan apabila ada yang belum paham tentang aplikasi Sirekap ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, bisa. Sudah paham ya semuanya Bapak Ibu? Kalau sudah paham, saya pikir Zoom-nya bisa kita tutup. Jangan Bu Roma. Sudah kita ngirim. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan. Apakah anggota Sirekap bisa diganti? Tadi sepertinya sudah dijelaskan ya. Tadi udah dijelaskan. Kalau untuk tanggal 9 Desember nanti masih bisa diganti, tapi tolong pastikan itu tidak ada lagi perubahan sebelum tanggal 5. Maksimal tanggal 5 itu nggak ada lagi perubahan, karena semua datanya harus kami input ke Sirekap. Jadi melalui PPK nantinya kami akan minta data yang real, data yang sebenarnya, NIK dan nomor handphone, nama dari anggota Sirekapnya. Untuk akun utama dan akun cadangan nanti akan kami minta melalui PPK-nya. Jadi pastikan semua spek yang tadi disebutkan tolong dipenuhi untuk kelancarannya bersama gitu. Nah ini setelah ada pertanyaan lagi dari TPS 4 Sekamah. Setelah diinstal itu ada bacanya device belum diinisialisasi. Nah itu Bapak Ibu itu artinya aplikasi belum diaktifasi. Nah begitulah kondisinya. Kita fokus hari ini hanya untuk menginstal aplikasi Sirekap dan aplikasi Telegram. Untuk aktivasi atau diinisialisasi itu nanti akan diinfokan selanjutnya.
TPS siapa aja kawan? Tapi bisa ke download Sirekap Pilkada. 2. Tapi lagi ada satu enggak ya? Siapa namanya? Mana Bapak Ibu, PPK, PPS terkhusus KPPS bagi yang ada join di sini sudah terinstall semua aplikasi Sirekap dan Telegramnya. Ada beberapa yang sudah, Bu Roma. Ada beberapa ada yang udah, ada yang belum, Bu. Ada yang udah, ada yang belum. Cukup kapasitas. Kapasitas memorinya terbatas, Bu. Yang belum itu Bisa lah, Bu. Kakak masuk. Kata Bu. Udah, Bu, udah. Aplikasi belum masuk. yang perlu diperhatikan saat penginstalan itu tadi ya, memori handphone dipastikan masih ada, jangan penuh. Jadi khusus buat teman-teman yang sudah terinstall aplikasi Sirekap, izin Bu, tolong dihapus dulu. Izin Bu. Ya Pak. Aplikasi Sirekap ini udah ada di Play Store, Bu? Belum Pak, ini kan produk KPU, jadi berarti kita tidak bisa sembarangan. Berarti kita downloadnya melalui link yang dikasih PPK aja, Bu? Iya Pak. Belum nerima sampai sekarang, Bu. Linknya ya? Iya, belum nerima, Bu. Bapak kecamatan Desa mana? mana Pak? Kisaran Timur, TPS 4 Kisaran Naga. Kecamatan Pulau Raya belum ada linknya juga, Bu. Ya Pak, setelah Zoom ini nanti akan kami share ulang lagi ya di akun di PPK-nya. Jadi tolong hubungi PPK-nya masing-masing nantinya. Telegramnya gimana Pak? Udah diinstal? Telegram udah lama installnya, Bu. Oke, berarti nggak ada kendala ya untuk Telegram. Siap, Bu, siap, nggak ada. Ini ada pertanyaan, apakah aplikasi Sirekap hanya untuk mobile? Adakah yang bisa versi web? Bisa diakses melalui laptop? Untuk KPPS itu menggunakan Sirekap mobile. Untuk PPK nantinya akan ada aplikasi versi web. Tapi hanya untuk PPK yang digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan. Jadi kalau untuk KPPS itu pakai mobile semua, Pak. Bu, izin Bu Emerson. Ya, silakan Pak. Untuk aplikasi kita sudah masuk ke Sirekap Pilkada 2020, Bu. Itu apakah yang nomor teleponnya yang didaftarkannya yang bisa masuk, yang nomor teleponnya tidak didaftarkan dia tidak bisa masuk ke Sirekap Pilkada 2020, Bos. Iya Pak. Makanya tadi kan udah mohon sama-sama didengar ya. Yang di Telegram. Iya, mohon sama-sama diperhatikan. Untuk yang bisa aktivasi hari ini itu hanya akun KPPS utama yang telah diberikan atau disampaikan NIK dan nomor handphonenya ke KPU. Untuk KPPS cadangan itu tidak bisa diaktifasi hari ini. Jadi tolong Bapak Ibu sampaikan kepada KPPS-nya hanya satu akun yang kita pakai untuk besok. Untuk simulasi ya. Hanya satu akun. Dan itu akun KPPS utama. Ya nanti ya inilah ya. Yang standby Kak. Standby Kak. Ya TPS 3 siapa jadinya? Jangan lupa Kak yang utama Kak. Utamanya. Cadangan tetap ya. Iya. Nanti aku pas kuliah entah pas kayak mana-mana. Siapa TPS 3? Itu KPPS cadangan. Tadi ketua bisa. Kalau mau lihat gimana proses Sirekap, boleh dilihat aja dulu dari akun KPPS utama. Halo pimpinan. Proses bukannya. Pimpinan sekepayang pimpinan. Ya Pak. Pimpinan sekepayang. Ya Pak, silakan. Ini Bu, jika yang utama itu ada berhalangan atau melalui HP-nya yang rusak, yang melakukan koper terhadap cadangan itu siapa? Apakah kami sebagai PPK atau dari KPU begitu Bu? Untuk hari H nanti itu Pak. Iya, jika terjadi saat pada hari hanya yang utama itu mengalami HP-nya ada kerusakan atau berhalangan, apakah yang mengkoper kepada cadangan itu siapa? Apakah kami sebagai PPK atau KPU yang melakukan koper langsung? Tadi atau sudah KPPS itu?
Iya Bu, tolong diulang Bu ya, mohon maaf. Nantinya akan 2 akun yang dipergunakan saat 9 Desember. Ya. Nah, tapi ketika handphone akun utama masih bisa dipergunakan, maka handphone KPPS cadangan itu tidak dipergunakan. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika handphone KPPS utama itu tidak bisa dipakai, katakanlah mati tiba-tiba, atau misalnya hilang. Saat itulah baru handphone KPPS cadangan dipergunakan, Pak. Artinya Bu, apakah kami perlu melakukan pelaporan untuk hal itu? Tidak, Pak. Kecuali dua-dua handphonenya tidak bisa. Itu pun nanti akan dibuat skenario lagi, PPS bisa mengambil alih untuk itu gitu. Tapi sekarang itu belum bisa disampaikan karena kita yakin 2 handphone KPPS bisa digunakan saat hari H. Oke Bu, udah bisa dimengerti. Makasih. Izin pimpinan. Izin. Ada WA sama apa ini yang nggak nama-nama ini? Mau suara kita. Tadi. Balik itu. Nanya aku Kak Eva yang tahu, Kak Eva Purnama. Oke, saya bantu jawab ini ya. Ada yang tanya untuk daerah yang tidak terdapat jaringan itu bagaimana? Nah, saya jelaskan bahwa untuk mendownload dan mengaktifasi Sirekap itu diperlukan jaringan, ya. Jadi H-1 untuk daerah-daerah yang tidak ada sinyal itu harus dipastikan PPPS-nya menuju daerah yang ada sinyalnya supaya bisa mendownload dan mengaktifasi aplikasi Sirekap. Sedangkan pada hari H-nya nanti 9 Desember, kalau tidak ada sinyal, tidak ada persoalan, tapi untuk mengirim apa yang sudah difoto itu membutuhkan daerah yang ada sinyalnya, sehingga 78 TPS yang ada di Kabupaten Asahan yang diidentifikasi oleh PPK bersama PPS kemarin yang tidak ada sinyalnya, ketika mengirim itu harus bergeser ke daerah yang ada sinyalnya. Jadi kita menunggu untuk bergeser ke daerah yang ada sinyalnya ya. Itu ya tadi untuk yang tidak ada sinyalnya. Untuk yang tidak ada jaringannya ya. Tadi soal handphone utama dan cadangan sudah dijelaskan Bu Roma ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan supaya Bapak Ibu punya waktu untuk Bu, ini Bu, jika kalau Sirekap. Halo Bu. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Hasan. Ya Bu, untuk saksi Pak. Bu, untuk saksi dan pengawas. Halo Bu. Ini kamera belakang. Bu. Iya lanjut Pak, ngomong aja. Saya dengar. Untuk saksi dan pengawas, untuk simulasi besok bakal dimasukkan tidak? Ya, di awalnya dulu aplikasi Sirekap ini ada menu untuk saksi dan panwas TPS ya. Nah, itu tidak perlu lagi Pak dimasukkan.
cukup untuk PPS-nya saja, karena teman-teman KPPS itu juga tidak punya kewajiban untuk memberikan barcode pada 9 Desember ini kepada saksi ataupun pengawas TPS. Jadi KPPS itu memberikan barcode QR kode itu kepada PPS, ya. PPS nanti pada 9 Desember akan menerima salinan atau barcode-nya Sirekap dari KPPS pada saat KPPS mengantarkan kotak suara pada 9 Desember itu, sekaligus menyerahkan barcode-nya ke PPS, sehingga PPS itu mencetak dari Sirekap untuk ditampilkan di kantor desa. Kalau selama ini salinan itu ada diberikan KPPS kepada PPS untuk ditempel di PPS, ya Bapak Ibu. Nah, untuk pilkada ini PPS tidak menerima hard copy hasil salinan KWK, tapi PPS menerima salinan itu melalui Sirekap. Sehingga Bapak Ibu PPS pastikan ketika nanti KPPS pada tanggal 9 Desember itu menyerahkan kotak suara, maka Bapak Ibu PPS juga harus siap-siap menerima barcode dari KPPS, sehingga Bapak Ibu KPPS itu bisa langsung memprint yang diterima dari KPPS dan menempelkannya di kantor desa, sehingga masyarakat bisa mengakses perolehan suara di TPS di desa atau kelurahan Bapak Ibu. Itu ya Pak Hasran. Jadi kita tidak perlu lagi daftarin saksi. Oke, Bu. Mudah-mudahan nanti di simulasi yang pertama nasional ini menu saksi itu sudah tidak ada dan menu PPS. Mudah-mudahan. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ini kita tutup. Saya pikir cukup sehingga Bapak Ibu bisa mengontrol KPPS melakukan install di sore hari ini, sehingga besok atau nanti malam kita bisa mengaktifasi dan besok sudah bisa foto melalui A3 dan diberikan tadi melalui PPK. Ada yang mau tanya lagi Bapak Ibu? Kalau enggak kita akan tutup. Orang ini gini Bang. Orang ini. Iya, udah nampak. Hanya PPS Karanganyar. Oke, Bapak Ibu, nggak ada lagi yang ditanya ya. Tadi sudah dijawab soal kondisi yang tidak ada jaringannya. Terus ada menerima Pak. Ini ada pertanyaan dari PPS Desa Batu Anak. Bisa dari pelaksanaan, apakah men-scan aplikasi Sirekap itu butuh jaringan? Jika butuh, bagaimana jika di lokasi TPS yang berada tidak ada jaringan? Ya, saya paham di Desa Batu Anam ini jaringan sulit ya, desa Kecamatan Rahuni. Jadi Bapak Ibu mendownload aplikasi, sudah saya jelaskan tadi ya, itu perlu jaringan. Tapi memfoto itu nanti bisa tanpa jaringan. Namun untuk mengirim, Bapak Ibu perlu bergeser sedikit, misalnya ke Desa Simpang 4, untuk dapat jaringan dan bisa mengirim data yang ada di TPS Bapak Ibu. Itu dia. Ini ada yang tanya lagi, kapan KPPS utama simulasi? Kita hari ini sudah membagikan ini aplikasinya, silakan di-download dulu sehingga nanti malam kita bisa aktivasi ya. Bang, nanti malam aktivasinya Bang. Aplikasi Sirekap nanti malam. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanya? PPK, PPS, dan KPPS yang bergabung? Apakah sudah cukup? Sudah Bu, udah. Udah Bu.
Oke, Bapak Ibu PPK, PPS, Aku udah nanti silakan dibagikan link yang sudah dibagi tadi, yang sudah di-share di grup teknis, di grup ketua dan di grup PPK keasahan supaya dibagikan kepada KPPS. Namun untuk aktivasi seperti tadi dibilang Ibu Roma, hanya ada satu yang boleh mengaktifasi, yakni akun utama. Jadi jangan semuanya menggunakan akun itu nanti malam. Paham ya Bapak Ibu? Enak, gini-gini dia. Paham, Bu. Anak bagian Paham. Oke ya, bisa kita tutup ya Pak, supaya Bapak bisa memastikan penginstalan Sirekapnya. Bu Roma, ada lagi Bu yang mau disampaikan? Bisa. Iya. Terima kasih ya Bapak Ibu buat waktunya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu khususnya KPPS melalui PPS-nya tolong dipastikan aplikasinya terinstal semua malam ini. Nanti untuk proses aktivasi akan kami kabarkan melalui PPK. Ya, mana itu? Oke, siap Bu. Sirekap yang mana Bang? Oke Bu, siap. Oke ya Bapak Ibu, kita tutup. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke PPS dan PPK-nya, dan kita akan layani sampai semua paham tentang penggunaan Sirekap sehingga nanti 9 Desember kita bisa menggunakan Sirekap dengan baik dan benar. Tetap jaga kesehatan dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan bekerja dengan penuh integritas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu.